sejauh mana sih kontribusi dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini terhadap capaian-capaian pembangunan di Jawa Tengah khususnya? Oh bagus Pak, kita DPRD kita itu masih bagus lah dengan provinsi lain ya Pak ya? Iya, betul. Nah itu cukup tinggi. Melalui program namanya spelling, spesialis training. Pengawasan kami lakukan adalah dari awal perencanaan dengan teman-teman di provinsi, kita sudah ngobrol sama-sama. Tepat sasaran. Betul, siap sasaran. Iya, Mbak. Apa sih makna dari ngopeni melapor di Jawa Tengah iya, ya? Mau pengen melakukan itu kayak dari hati Pak Gub dan Pak Gub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Indago, kembali lagi dalam podcast cerita. Karena di Balik Cukai ada cerita. Persembahan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang berkolaborasi bersama Bea Cukai Kantor Wilayah Jateng dan DIY. Kali ini saya Anin akan menemani Sobat Indago untuk berbincang-bincang secara langsung dengan para narasumber yang tentunya sangat berkompeten dengan tema kita kali ini ya, yaitu kontribusi dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk pembangunan daerah Ngopeni melakoni Jawa Tengah. Nah, dana bagi hasil cukai hasil tembakau seperti yang kita ketahui merupakan salah satu sumber pendanaan yang memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah tentunya. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau juga menjadi instrumen strategis yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor. Di tengah dinamika ekonomi dan sosial yang terjadi saat ini, tentunya dana bagi hasil dan hasil cukai tembakau bisa dimanfaatkan. Podcast ini hadir untuk menggali lebih dalam lagi tentang bagaimana dana bagi hasil cukai hasil tembakau dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui program-program yang dikoordinasikan oleh tim percepatan pembangunan daerah. Nah, langsung saja kita sapa untuk narasumber kita kali ini. Kita kedatangan tamu Bapak Dr. Zulkifli SPTMM CGAA sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Pak Zulkifli. Aduh, ternyata masih muda sekali ya Pak. Saya tadinya gemeter loh Pak. Semuanya. Ya, terima kasih Bapak di waktu yang sangat sibuk ini bisa memberikan kesempatan untuk hadir di podcast kali ini ya. Kita boleh ngobrol-ngobrol ya Pak ya untuk kali ini ya. Baik, yang kedua untuk narasumber yang tidak kalah spesial ya, kita kedatangan tamu Bapak Mega Adiarto selaku Kasih Bimbingan Kepatuhan dan Humas Dijen Bea dan Cukai Kanwil Jateng dan DIY. Selamat siang. Selamat siang Mbak Anin. Ketemu lagi kita ya. Semoga nggak bosan ya Pak ya. Tidak akan bosan kayaknya. Baik, terima kasih ya Pak di podcast kali ini ya. Nah, seperti yang tadi kita dengarkan ya Pak ya, sekilas saya tadi introduksi mengenai dana bagi hasil cukai hasil tembakau nih. Saya boleh minta beberapa penjelasan sedikit ya Pak Zulkifli. Saya pengen tahu nih bagaimana arah dan prioritas utama pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk saat ini nih. Apa ada isu strategis yang kira-kira saat ini menjadi fokus? Baik Mbak, jadi di pembangunan Jawa Tengah 5 tahun ke depan. Karena memang saya berangkat mungkin dari ide diskusinya. Oke. Itu yang pertama di tahun ini itu kita memasuki namanya milestone pertama LPGPD, yaitu data panjang Jawa. Ini tahun pertamanya, maksudnya dari pertama 5 tahun depan. Kemudian yang kedua ini adalah LPJMD 5 tahunan juga bersamaan, juga TKPD 2026 bersamaan. Nah, maka arah pembangunan di Jawa Tengah yang sudah dicanangkan oleh Gubernur yang awal diri dan inisiasi ini itu mencanangkan bahwa langkahnya itu tematik. Nah, jadi bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Begitu juga dengan
pendanaan yang lain, yang salah satunya adalah di BHCHT ya. Yang hari ini kita nikmati hasilnya. Nah, yang pertama itu tematik pembangunnya itu 5 tahun itu sudah ditentukan. Misal tahun ini terkait dengan infrastruktur. Maka infrastruktur jalan, irigasi, sekolah, perbaikan dan lain sebagainya itu tahun ini. Nah, ini diprioritaskan, jadi semua mayoritas anggaran itu dialokasikan semua resource yang ada. Makanya tahun ke depan itu menumbuhkan, tahun 2026 menumbuhkan Jawa Tengah sebagai penumbuh pangan nasional. Nah, ini kita canangkan, berarti semua tadi itu baru pagi tadi kita dapat dengan Bapak itu merancang karena hari Senin Musrembang RKP di 2026 itu salah satu yang kita canangkan. Nah, tahun 2027 itu nanti terkait dengan pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi syariah itu di tahun 2027. 2028 itu terkait dengan pengembangan UMKM, industri, sentra industri dan lain sebagainya. Baru nanti di tahun 2028 itu menjadikan bahwa Jawa Tengah itu yang pembangunan dari desa. Nah, jadi membangun desa. Nah, itu kan kelihatan tematiknya. Nah, itu kelihatan langsung dirasakan oleh masyarakat. Kemudian baru di akhir tahun periode nanti Pak Gub itu menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi yang berdesa. Itu ide besarnya yang disampaikan oleh Pak Gub itu. Nah, cuma Pak Gub ini kan taktis Mbak ya, orang lapangan dan lain sebagainya. Nah, kita di TPPD itu, saya mungkin jelaskan Mbak sedikit. TPPD itu adalah lembaga di bawah gubernur yang menjadi jembatan komunikasi semua pihak. Jembatan komunikasi antar dinas ketika ada, ini tidak link and match dan lain sebagainya. Itu kita matchingnya. Kemudian komunikasi dengan kabupaten kota, komunikasi dengan kementerian dan komunikasi dengan internasional. Nah, itu menjadi salah satu spirit dari Pak Gub itu adalah kolaborasi. Luar biasa sekali ya. Jadi harus memang tematik dan memang sudah diatur sedemikian rupa ya. Termasuk lokusnya, makanya hari ini kita terkait infrastruktur, maka resource anggaran itu dia prioritaskan. Tahun depan terkait dengan ketahanan pangan, maka resource anggaran, resource aktivitas, personal, program itu konsen ke sana. Nah, misal dinas perdagangan ya, itu bicara pemain nih, balai kreatif itu harus mensupport terkait dengan pangan. Apa sih aktivitasnya? Aktivitasnya misal pelatihan dengan packaging yang menunggu pangan. Misal ada sate yang di Kebumen atau di daerah Banyumas Raya, itu ada sate yang sudah ekspor. Nah, ini yang diperkuat seharusnya. Inilah peran-peran yang di sini. Itu kan menunggu pangan. Misal packaging terkait dengan kelapa kopior. Nah, ini gimana biar bisa go internasional. Inilah yang menjadi salah satu gagasan besar. Saya berangkat ya, mungkin dari BHCHT ya. Di BHCHT itu yang kita lakukan kan ada salah satunya untuk Gakum itu sosialisasi. Ini tematiknya itu yang kita kemas itu adalah bagaimana mengerucut ke sana. Kita tidak mengesampingkan sekecil apapun aktivitas dan kontribusi dinas balai dan lain-lain. Tapi intinya ke ketahanan pangan. Misal packagingnya, kalau saya sih Mbak, karena salah satu kode orang perencana itu bisa menghayal. Bayangin bukan acara ya Pak. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Kita menghayalkan, bayangin ya. Kalau besok umpamanya sate Pak Widodo itu dikemas tapi dimakan orang di Singapura, di Australia, di Cina, itu impian kita bagi orangnya. Kalau saya kan ada bisnisnya ya, jadi saya memimpikan produk-produk Jawa Tengah itu harus go internasional, nggak lagi saatnya kita nasional. Kenapa? Kalau kita sentra pangan dan lain sebagainya udah diakui nasional, nggak perlu lagi kita ribut. Jawa Tengah nggak perlu ribut lagi urusan ini. Cuma yang go internasional baru apa coba? Batik sama budaya. Bandeng Presto itu punya outlet di Prancis gitu lah. Itu ya. Luar biasa. Punya impian di sana. Jadi berarti memang benar-benar pemerintah itu mensupport untuk itu ya Pak ya. Jadi siapa tahu nanti ada perbedaan Tengah yang mau membuka gitu support ya Pak itu. Luar biasa sekali. Iya.
dari perspektif bea cukainya sendiri nih, seperti apa sih peran institusi dalam mendukung pemanfaatan dana bagi hasil cukai, hasil tembakau di daerah khususnya Jawa Tengah, Jawa Pak? Tengah. Iya, baik. Terima kasih Mbak Anin. Iya. Kalau tadi mengikuti apa disampaikan Pak Zul tadi ya, beliau kan sudah bermimpi besar, bisa kemana-mana. Kalau kami di pemerintah ini, saya bermimpi besar, teman tembok saya banyak banget ke sana kebentur, sini kebentur, jadi tidak akan sebebas pemikiran beliau Pak. Jadi banyak aturan-aturan yang harus diikuti terkait dengan DBJHT. Dan aturan itu bukan dari kami, dari Kementerian Pusat. Jadi memang dana itu harus untuk ini. Tapi memang masih ada sisi untuk kolaborasi, pasti ada Pak. Betul, untuk penegakan hukum, kesejahteraan masyarakat, dan juga untuk kesehatan, terutama di daerah di Jawa Tengah. Termasuk Pak beliau tadi terkait infrastruktur untuk kesehatan, saya rasa bisa pakai seperti itu. Iya, seperti itu Mbak. Masih bisa di ini kan? Masih bisa. Masih pasti bisa, harus bisa untuk Jawa Tengah, harus bisa. Masih Iya. bisa pokoknya, karena kan memang sudah diplot-plotin ya Pak. Iya, betul sih. Seperti itu Iya. ya, meskipun mungkin tidak sebesar yang Iya, betul. dari untuk khusus produksi dan Iya, untuk yang tadi ya khusus daerah untuk yang memproduksi tembakau itu Iya, tadi betul. ya, seperti itu. Baik. Kembali ke Pak Zul lagi nih. Dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nih Pak, sejauh mana sih kontribusi dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini terhadap capaian-capaian pembangunan di Jawa Tengah khususnya? Bagus Pak, kita di BRCHT kita itu masih bagus lah dengan provinsi lain ya Pak ya. Iya, betul. Nah itu cukup tinggi. Nah salah satu kontribusinya itu kan di BRCHT itu kan untuk kesehatan, dapur, Iya, betul, ya. ada macam-macam. Di sisi kesehatan itu banyak mensupport rumah sakit, mensupport dinas kesehatan dan sebagainya. Nah ini menjadi salah satu kontribusi di BRCHT ya, kalau tidak salah itu spelling. Saya kan memimpikan itu kapan ya masyarakat yang ada di desa itu bisa diperiksa oleh dokter spesialis. Iya. Pak Gub itu memimpikan itu karena Pak Gub dia dari desa. Iya. Dia dari desa, dan dia dari Jombang, satu dari desa. Nah ini yang diimpikan oleh Pak Gubernur ini diimplementasikan melalui program namanya spelling, spesialis screening. Jadi pemeriksa kesehatan itu adanya di desa Mbak. Desa. Desa. Maksudnya di desa ya. Di desa itu balai desa, dan itu periksa dan lain sebagainya, itu dari salah satu impian dari Pak Gubernur itu luar biasa menurut saya. Nah, langkahnya apa yang dengan spelling ini? Nah, itu kontribusi ambulannya itu Pak. Ambulan. Oh iya. Itu dari BHCHT. Ya, ambulan gratis itu ya Pak ya. Ambulan untuk pemeriksaan itu. Oh, untuk Sekarang pemeriksaan akan itu, ya. dapat. Iya, benar. Iya. Itu dari BHCHT. Itu Luar biasa. Oke, yang dirasakan. Mungkin kalau menurut saya adalah bagaimana BPJHT ini dengan segala regulasinya itu programnya lebih kepada langsung menyentuh kepada masyarakat. Iya. Nah, menurut saya sih itu yang paling penting. Iya, Pak. Nah, bisa melalui podcast gitu. Iya. Tapi yang nonton dan share-nya itu kepada masyarakat yang esensinya sama. Saya kira luar biasa sih. Misal ini Pak, suplemen kepada ibu hamil ini. Itu dari BPJHT. Iya, bisa. Oh, oke. Itu saya paham. Iya. Tugas saya itu Pak, misalnya saya di ketua, ada wakil, ada ini. Saya itu ngurusi perencanaan, penganggaran, SDM, hubungan legislasi, sama kementerian. Nah, itu kita kolaborasi. Nah, ini jadi salah satunya memang makanya siapa? Oh, ini anggarannya untuk apa dan lain sebagainya. Wah, luar biasa. Ternyata yang diurus banyak sekali. Iya, ya, Pak, banyak. ya. Aduh, luar biasa sekali nih Pak Zul, hebat sekali ya. Pak Megah nih, untuk ini Pak, tanya untuk langkah-langkah pengawasan nih yang dilakukan oleh Bea Cukai agar dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini bisa digunakan sesuai ketentuan dan sasaran prioritas pembangunan ini. Iya, betul. Jadi kami memang diamanahi untuk mengawal ya, bukan mengawasi, karena kita sama-sama rekan kerja sebenarnya, bukan lebih tinggi tidak, hanya saling mengawal supaya bagaimana dana ini bisa tersampaikan benar sesuai dengan apa yang diarahkan pemerintah dari pusat, karena kalau memang jangan sampai nanti arahnya salah jadi ada efek sampingnya. Jadi
pengawasan kami lakukan adalah dari awal perencanaan dengan teman-teman di provinsi. Kita sudah ngobrol sama-sama, jadi Satpol PP, dari Biro Hukum, dari Disperindak sudah ngobrol sama-sama di setahun September mungkin Mbak, sebelum untuk ke depan. Nah, dari situ kita akan teman-teman akan menyampaikan program apa sih kira-kira ini masuk nggak Pak di aturan, boleh nggak diterlanggar aturan seperti itu. Nah, iya betul. Jadi jangan sampai nanti dijajukan jadi ditolak. Setelah itu setelah teman-teman itu nanti baru mereka lah bisa melaksanakan jumlahnya berapa, pembagian seperti apa, batasnya apa. Nah, nanti setelah pelaksanaan akhir tahun kami menilai. Ada poin-poin tertentu harus masuk penilaian kami. Nanti penilaian itu akan kami sampaikan ke pusat. Nah, hasil penilaian itu nanti akan direview oleh pusat. Kalau memang bagus misalnya, mungkin tahun depan bisa ditambah kali-kali ya. Kalau kurang, mungkin bisa dipotong, diturunin gitu. Kan kebetulan jatah kan naik ya. Dari kemarin 290 miliar sekarang jadi 380 sekian. Berarti kalau hikmahnya banyak, nih Pak Megah lebih banyak lagi. Seperti itu Pak pengawasan yang dilakukan gitu. Bukan pengawasan, di pembinaan sama-sama ini ya, sama-sama kerja sama gitu. Saya mengingatkan aja gitu. Iya, betul itu. Sudah ada ya Pak ya. Sudah dari awal sebelum sampai dengan pelaksanaan. Iya, betul. Tepat sasaran. Betul, siap sasaran. Iya, Mbak. Luar biasa sekali. Kembali lagi ke Pak Zul ya. Nah, tadi kan sempat ada kata-kata ngopeni ngelakoni Jawa Tengah nih Pak. Nah, saya pengen tahu nih, apa sih makna dari ngopeni ngelakoni Jawa Tengah iya, ya? Pak. Dan bagaimana sih Pak dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan visi tersebut? Jadi gini Pak, ngopeni ngelakoni itu kayak Ya. dari hati Pak Gub dan Pak Gub. Ini masalah rasa ya. Dan masalah esensi nilai perjuangan dari Pak Gub dan Pak Gub. Itu ngopeni ngelakoni jatah. Ngopeni itu Mbak, itu identifikasi masalah. Jadi kita udah tahu nih permasalahan dan lain sebagainya. Udah tahu permasalahan kita, kemiskinan yang kedua, TPT, pertumbuhan ekonomi yang maksimal, yang belum begitu. Maka Pak Gub itu mengimplementasikannya bukan hanya based on data teoretik ya, tapi langsung membuat canangan 136 program aksi untuk Jawa Tengah, program kerja untuk Jawa Tengah. Itu semuanya langsung disentuh oleh masyarakat. Misalnya pupuk muda, pupuk murah, subsidi kepada petani, subsidi kepada nelayan, kartu zilenial yang teman-teman ini yang masih muda-muda. Iya. Masih masuk situ Pak ya? Masih masuk zilenial ya. Zilenial. Ini termasuk itu, macam-macam itu, kecamatan berdaya, desa maju mandiri dan macam-macam kesiapsiagaan. Itu semua diimplementasikan dengan kata ngopeni tadi. Oke. Betul. Ada Kemudian ngelakoni itu bertindak langsung atas penyelesaian apa? Itu makanya saya sampaikan. Ini ada dua rasa. Satu ingin tahu, kedua ingin menyelesaikan. Nah, inilah yang disebut dengan rasa kalau di teori psikologi itu kan ada dua ya, yang rasa itu intrinsik dan ekstrinsik. Nah, intrinsik itu datang dari diri, ekstrinsik itu datang dari luar. Nah, ini tuh masalahnya di situ. Oke. Nah, permasalahan kita udah tahu ini, maka ada keinginan untuk menyelesaikan. Itu dua kategori. Masalah, mengetahui masalah sama menyelesaikan. Nah, bukan mencari solusi tanpa masalah. Bukan begadaian aja. Itu lah dan filosofi dari ngopeni dan ngopeni. Nah, selain kenapa sih ngopeni ngelakoni itu? Karena Pak Gub menyadari bahwa membangun Jawa Tengah itu tidak bisa sendiri. Maka itu dirangkul semua elemen dengan satu kata. Jadi kan ngopeni ngelakoni itu semua rasa benda yang bernyawa. Itu semua ingin tahu. Ini hakikat dasar hak asasi manusia. Ingin tahu, ingin menyelesaikan. Kenapa? Ingin hidup, ingin besar. Gitu. Nah itu yang menggabungkan rasa. Sehingga Pak Gub itu bisa kolaborasi dengan kabupaten kota, dengan desa. Ini menurut saya salah satu
langkah dari Pak Gub itu yang membuat tagline itu ya benar-benar dari hati ya, Iya, dari yang benar. dia rasakan. Dalam sekali ya Pak ya. Itulah hakikat jadi ya. mau pengen ngelakuin itu. Karena mulai dari merangkul bersama itu ya harus dari rasa. Betul, betul. Nah, nggak bisa kita hanya sebatas tujuan. Nah, pokoknya tujuan kita itu ya hidup, ya udah akhirnya kita ada bersuku-suku, berbangsa dan lain Iya. sebagainya. Tapi kalau ingin tahu itu semua rasa jenis makhluk apapun. Wah, iya. Jadi selalu apa? Nah itu lebih Iya. rasanya Astral ya. jadi ingin tahu, ingin menyelesaikan. Menyelesaikan. Contohnya tadi ketika kita hidup ya ingin tahu, oh ini nasi Iya. kita makan untuk bertahan hidup. Betul. Itulah hakikat. Ya, apa yang dia ngelakuin? Ngelakon di Jawa Tengah Benar, luar iya. biasa sekali. Ini dalam loh Pak ya. Iya, saya juga baru Saya tersentuh. Apalagi tadi 136. 6. Wow, itu banyak loh Pak. Sekarang udah terlaksana itu Mbak sekitar 38% ya, yang sudah teranggarkan itu 50 sekian. Tinggal 18% kita yang belum Oh. teranggarkan dan belum terlaksana. Itu karena nggak cocok temanya. Oh, Nah itu kenapa itu orang cepat banget Iya. konsentrasi. Mhm. Itu yang kita jadi tim yang ada di sekitar ya OPD rasa luar biasa gitu Iya. karena hari ini besok ini Iya, 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 iya. udah sistematis dan Iya. tertata ya. Benar banget, luar biasa. Ini benar-benar harus ini ya Pak ya, kerja keras banget ini. Padahal barusan ya Pak Gub ya. Iya. Iya, betul. Barusan kan. Masih belum. Sudah tercapai 30% ya. Luar biasa. Semoga kedepannya Jateng makin luar biasa lagi ya. Seperti itu. Walaupun sebagian masih bencana, Oke. tapi udah mulai Betul. langkah. Mulai ya. Jadi udah langkah. Siap. Oke, baik. Kembali lagi ke Pak Mega ya, Pak Mega. Untuk penegakan nih Pak terhadap peredaran rokok ilegal ya, tentu berdampak pada penerimaan cukai ya nanti Betul, akhirnya kan. iya. Nah, gimana sih upaya dari DJBC Jateng DIY dalam memberantas rokok ilegal dan sejauh mana hal itu bisa berkontribusi terhadap meningkatnya dana bagi hasil cukai hasil tembakau? Iya, baik. Terima kasih Mbak Ani. Iya. Jadi memang apa yang kami lakukan tentu bukan kami sendiri ya. Kami ada Iya. beberapa satuan kerja di bawah se-Jawa Tengah. Jadi kami ya saling memberikan informasi tentang peredaran rokok ilegal. Tapi Bang, yang pernah disampaikan Pak Kan begitu, bagusnya di Jawa Tengah ya. Dulu memang masih ada pabrik yang ilegal. Sekarang sudah tidak ada. Sudah nggak ada, sudah nol. Bagus, benar-benar bagus sekali itu. Hanya saja yang kami lakukan adalah penangkapan di Jawa Tengah masih banyak karena Jawa Tengah sebagai jalur Pak Zul, jalur utama, jalan tol mau ke barat, mau ke transmigrasi, mau ke iya, jadi kebanyakan dari situ yang kami tangkap. Jadi disampaikan kerjasama dengan teman-teman di Bea Cukai di satker yang lain juga, terutama karena kami juga terbatas tenaga dan segala macam anggaran juga, kami pasti akan menggandeng dari teman-teman provinsi, terutama dari bapak-bapak di Satpol PP. Mereka lebih luas jangkauannya sampai ke kabupaten kota punya. Kami kan tidak punya sampai ke sana kantor itu. Jadi bersama dengan teman-teman Satpol PP, bukan dengan kepolisian, dengan TNI, itulah yang kami lakukan selama ini untuk meningkatkan. Dan memang hasilnya memang kelihatan. Jadi dari tahun ke tahun, untuk tahun ini saja ada peningkatan, hampir semua kabupaten kota itu naik. Untuk ininya, DBHJT-nya maksud saya. Iya, meskipun rokoknya yang tangkap juga agak naik, sayang sekali. Teman bagusnya tidak di Jawa Tengah itu aja. Produksi dari daerah timur sebagian besar. Sebagian dari daerah timur. Daerah timur kita, tetangga kita. Iya. Iya, mungkin karena ya tadi ya karena jalur ya pasti lewat sini. Distribusi bagus lewat sini. Iya, betul. Pendekan sini. Siap Pak Mega. Kembali lagi ke Pak Zul. Nah, Pak Zul boleh tanya nih, apa tantangan utama nih dalam pemanfaatan dari dana bagi hasil cukai, hasil tembakau? Dan seperti apa harapannya Pak Zul terhadap peran dana ini ke depannya? Gini Mbak, jadi di BCHT itu kan aturan penggunaannya ada ya. Iya. Nah, kalau menurut saya itu adalah diberikan ruang daerah itu sesuai dengan lokal wisdom itu salah satu menurut saya yang menjadi kata kunci. Karena misal Pak, belum tentu Pak ketika di BCHT di satu kabupaten namanya gitu Pak, itu
digunakan untuk A. Iya. Belum tentu yang secara regulasi itu bisa diterapkan di situ karena kebutuhannya tinggi. Terutama bagi daerah-daerah yang fiskalnya kecil, Iya. yang fiskal daerah. Jadi kalau dana transfer dari pusat dan dari provinsi itu kan sudah ada penggunaannya, Mbak. Iya. Nah, ketika di BCHT malah kita berikan ruang lagi di situ. Jadi daerah-daerah yang fiskal PAD-nya PAD-nya kecil. ini di situ. Nah, itu menjadi salah satu memang kalau boleh saran ya, pendidikan adalah apa namanya, kegiatan-kegiatan yang kedua Pak, saya salah satu ya yang memahami yang ngerti sedikit terkait dengan perencanaan. Iya. Saya melihat bahwa semua jenis anggaran itu sudah enggak momennya di tahun 2025 dan ke depan itu kita hanya basisnya output. Udah enggak zamannya. Kenapa? Pertanyaannya. Karena jumlah penduduk semakin besar, kemampuan fiskal negara semakin kecil. Iya. Bukan kecil ya. Jadi kalau kita bagi rasio jumlah penduduk, Iya, betul. nggak sebanding lah peningkatan. Sehingga basisnya itu sudah tidak lagi kepada output. Misal contoh, kita adakan ini kegiatan podcast, habis podcast selesai enggak. Tapi kita harus naik ke dalam satu tangga lagi menjadi outcome. Hasilnya kan dari situ. Nah, ketika hasilnya dari sini itu ada pencerahan terkait dengan filosofi modeling ini. Nah, itu yang bisa. Iya. Nah, baru nanti dari channel opening ini semakin berapa orang memiliki rasa, itu namanya impact gitu. Saya kira udah naik ke situ Pak. Jadi Ya, kalau siap. boleh saran Pak Siap. terkait dengan penggunaan semua jenis anggaran, terutama di BCHT, itu misal salah satu ya, kesadaran di BCHT itu kan kesadaran paling tingginya ya filosofinya itu kan untuk terkait dengan rokok ya Pak ya. Nah coba ada nggak survei mengatakan bahwa sekian di BCHT yang digelontorkan ke situ maka sekian orang berhenti untuk merokok. Tapi kalau orang yang merokok di BCHT Ya, itu adalah sebuah menurut saya adalah bagaimana impact dominonya yang harus dirasakan dari Betul. dana di BCHT. Begitu juga anggaran yang lain, jangan sampai efeknya itu tunggal. Efek tunggal itu agak berat karena yang seharusnya adalah efek dominonya. Misal kalau kita lahir maka kakek kita akan senang, ibu kita senang, bapak kita senang, adik kita senang, nah kira-kira gitu. Dan kita lahir hanya bapak ibu kita yang senang. Nah ini kan jadi masalah. Nah begitu juga ketika di BCHT dilakukan harus ada orang yang merasakan manfaat, ini yang ini. Dan terakhir Pak, izin titip di BCHT itu bisa digunakan untuk beasiswa. Nah, Itu yang saya titip Pak. Itu dari rasa Pak. iya. Gitu. Betul ya. Biar semakin luas ya Pak ya jangkauannya. Karena itu dampaknya itu ke panjang Pak. Ya, tapi kita Siap. panennya luar biasa. Siap. Saya bisa kayak gini Pak karena tahun 2010 ada namanya program bidik misi Pak. Saya Oh, iya. Nah, bisa ngomong kayak gini tuh gara-gara coba kalau dulu tidak ada bidik misi saya nggak mungkin sekolah Pak. Nah ini. Tapi kan Luar biasa. 10 tahun berapa? Iya, baru tahun 2010. 10 tahun. Oh, pertamanya. Pertama 2010. Saya nggak tahu. Nah itu, jadi kan nikmatinya sekarang. Iya, betul. Idenya bisa dipakai oleh orang Jawa Tengah. Iya. Gara-gara saya. Iya, betul. Iya. Gitu Pak. Bisa digunakan. Betul. Luar Apapun lah. biasa Iya. Iya, luar biasa sekali Betul. Pak. Ya mungkin bisa dibuat ini pertimbangan lagi Pak. Iya, siap. Biasa. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak, luar biasa. Nah, kembali lagi ke Pak Megang ya Pak ya. Nah, ini Pak Megang nih, bagaimana sinergi yang dibangun nih antara Bea Cukai dengan Pemprov Jawa Tengah dan tim pembangunan daerah dalam pengelolaan
dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk mendukung sektor prioritas nih, seperti misalkan kesehatan, Iya. pemberdayaan masyarakat, atau mungkin ekonomi kreatif. Iya, jadi memang betul Pak. Yang kami lakukan selama ini pastilah kolaborasi Pak ya. Harus tidak bisa Pak Zul bilang kami bisa berdiri sendiri-sendiri. Kami pun juga tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari rekan-rekan provinsi. Jadi memang itu yang kami lakukan. Jadi memang harapan kami supaya DBHJT bisa bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Kami hanya bisa mengawal karena memang pemakaian manfaatnya tergantung daerah. Sistem mereka mau butuh di mana, di sisi mana. Tapi memang betul apa yang disampaikan Pak Zul, itu memang sayang sekali pagarnya sempit sekali Pak. Betul. Dan ya ada beberapa teman dari Satpol juga menyusun, Pak boleh nggak seperti ini? Saya bikin kalau Pak, saya bilang izin Pak ya, kalau kami yang menyampaikan ke pusat, kayaknya kok nggak pantas ya. Bahkan Bapak menyampaikan ke anak Bapak sendiri kan nggak bisa. Mungkin sebaiknya Bapak dari provinsi lah yang memberikan ide untuk Pak Gubernur Pak ya, ke Menteri Keuangan. Saya itu lebih akan didengar daripada kami sendiri yang menyampaikan seperti itu. Itulah karena Pak Gubernur yang lebih tahu apa nih daerah itu yang diperlukan. Saya itu Pak Zul, mungkin saya kembalikan lagi ke Bapak lagi. Tapi menurut saya itu masih dimungkinkan tuh Pak Zul. Karena saya masih bisa itu. Saya masih bisa. Masih ada ruang untuk itu Pak Zul. Masih ada ruang. Masih itu, saya Pak, ya. bisa, masih sangat bisa. Mungkin bisa dikembalikan lagi. Karena kan sudah ada perwakilan. Iya, siap Pak. Kami mendukung datanya saja nanti. Iya. Seperti itu hasil Iya. banget ya Pak ya. Nah, memang memang semua tuh harus berkolaborasi. Betul, iya. Tidak Jadi bisa. biar jadi satu sinergi semuanya seperti itu. Nah ini mungkin yang terakhir ini Pak Zul, saya mau nanya ke Pak Zul nih, kira-kira nih apa pesan Bapak untuk masyarakat Jawa Tengah nih Pak, khususnya agar lebih peduli lagi dan terlibat dalam pengawasan serta pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Pesannya apa nih Pak untuk masyarakat Jawa Tengah ini? Ya, mungkin untuk seluruh masyarakat ya, terutama pada diri sendiri nih, pada kita semua Iya. yang segenap masyarakat, yuk bareng-bareng kita sengkuyung dan berkontribusi bersama untuk pembangunan Jawa Tengah tanpa ada sekat. Mumpung ini gubernurnya itu sangat pro terhadap masyarakat, langsung bersentuhan dengan masyarakat dan sehari-harinya nggak pernah di kantor Mbak. Oh, Iya. langsung terjun ya? Iya. Dinas pun rapatnya gampang. Oh, iya. Jadi malah ketemunya di Langsung ya. Jadi salah satu nanti kita berbarengan untuk masyarakat apa keluhannya bisa disampaikan, ini menjadi salah satu tujuan dari opening lakon supaya Iya, ngopi lah. Keluarga-keluarga ini. yang bisa disampaikan ke masyarakat karena mulai dari aspirasi masyarakat, kemudian menyampaikan keluhan dan kritik, itu kan kita udah buka kanal-kanal pelaporan. Iya, betul. Jadi salah satu bisa. Luar biasa sekali ya. Jadi pesannya memang ya harus ini ya saling bersinergi. Betul, tadi tetap lagi. memang situ lagi ya Mbak. Kalau Pak Mega nih, kira-kira pesan dari Bapak untuk masyarakat Jawa Tengah apa agar lebih peduli lagi nih dan terlibat dalam tadi dana bagi hasil cukai Iya. hasil tembakau. Saya rasa sama dengan Pak Zul ya, karena harus inline sejalan ya. Jadi memang untuk pemanfaatan dana bagi hasil ini masyarakat itu Jawa Tengah bisa berkontribusi lebih ya dengan mengembangkan dana bagi hasil tembakau. Cara yang paling gampang, yang paling mudah pasti ada hubungannya dengan rokok ilegal. Kembali ke situ lagi. Jadi ya kalau memang tidak bisa berhenti merokok, ya rokoklah yang legal. Karena itu sedikit banyak pasti Anda akan juga untuk memberikan kontribusi pembangunan kepada negara, termasuk juga kepada Jawa Tengah kita cintai. Saya rasa itu. Pokoknya apapun harus yang legal ya Pak ya. Betul, nggak hanya rokok saja. Yang legal itu yang akan memberikan manfaat tentunya ya nantinya seperti itu. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali kita udah berbincang-bincang dengan Bapak Zulkifli dan Bapak Mega. Terima kasih sudah diberikan Terima kasih. waktunya Bapak agar Sobat Indago bisa lebih paham lagi nih mengenai tadi manfaat dari dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau gitu. Baik, mungkin ketemu lagi di next podcast ya, Pak, Siap. ya. Selamat lagi. Ya, selamat lagi. Baik, itu tadi Sobat Indago.
tentunya jangan lupa lihat podcast yang besok karena ada Pak Mega lagi ya. Nanti untuk temanya beda lagi ya Pak. Beda lagi, siap. Temanya beda lagi. Jadi jangan lupa saksikan terus podcast cerita. Sampai ketemu.